saya hormati Bapak Ibu SD Negeri 4 Nganjuk serta anak-anak yang berbahagia dan selalu saya cintai. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara sosialisasi perencanaan pembelajaran berbasis proyek dalam rangka menyelesaikan tugas rencana tindak lanjut program PKG PJOK. Nah, di sini perencanaan pembelajaran berbasis proyek yang saya buat yaitu sesi gurah. Apa itu sesi gurah? Nanti kita lihat. Next. Latar belakang yang membuat saya membuat sesi gurah ini, yang pertama yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga membangun karakter, menghargai keberagaman dan menumbuhkan kreativitas peserta didik. Berdasarkan hasil pemetaan aset di SD Negeri 4 Nganjuk, siswa SD Negeri 4 Nganjuk memiliki potensi yang besar dalam memanfaatkan seni dan budaya lokal untuk mendukung pembelajaran, termasuk antusiasme peserta didik terhadap lagu daerah yang sering diperdengarkan dalam acara sekolah. Pengamatan menunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik dalam aktivitas fisik berbasis seni masih kurang terfasilitasi secara maksimal. Survei terhadap peserta didik menunjukkan keinginan mereka untuk mengekspresikan kreativitas melalui gerakan senam yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga menyenangkan. Nah, dari sini saya bersama Kombel yang ada di SD Negeri 4 Nganjuk ini menyusun suatu program yang bernama Sesi Gurah, yaitu senam kreasi berbasis lagu daerah, untuk memberi ruang kepada peserta didik agar memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran, sekaligus mendukung kebugaran jasmani mereka. Nah, tujuan program yang saya buat ini yang pertama yaitu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui kegiatan yang menyenangkan dan berakar pada kearifan lokal. Yang kedua, memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkreasi, berpikir kritis, dan berinovasi dalam menciptakan gerakan senam. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta budaya lokal pada peserta didik melalui senam berbasis lagu daerah. Dan yang keempat, membangun kolaborasi antara peserta didik, guru, dan komunitas sekolah untuk menghasilkan kegiatan berbasis partisipasi aktif. Jadi di sini nanti anak-anak itu akan diberi tugas untuk membuat suatu gerakan senam yang musiknya itu menggunakan iringan lagu daerah. Nah, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Harapannya nanti di capaian 1, peserta didik mampu menciptakan dan mempraktikkan gerakan senam berbasis lagu daerah. Jadi setelah membuat, mereka dapat mempraktikannya. Yang kedua, 80% peserta didik mampu berpartisipasi dalam kreasi gerakan senam. Maksudnya 80%, kenapa kok tidak saya membuat 100%? Nah, ini tujuan saya. Jadi basic tujuan saya nanti ke depannya 80% anak itu berpartisipasi aktif, karena kita tahu untuk tugas-tugas yang biasanya saya buat itu satu kelompok itu biasanya berpartisipasi aktif hanya 1 atau 2 anak. Nah, ini harapannya 80% dari seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 ini akan berpartisipasi secara aktif. Nah, langkah-langkahnya untuk mencapai capaian tersebut, yang pertama, melakukan diskusi dengan peserta didik untuk memilih lagu daerah yang akan digunakan. Kemudian memberikan pelatihan dasar senam dengan bimbingan guru PJOK dan membentuk kelompok kecil untuk merancang gerakan senam. Nah, tujuan atau capaian yang kedua yaitu terwujudnya kolaborasi komunitas sekolah dalam kegiatan berbasis budaya. Nah, ini tujuan yang utama itu ada kolaborasi antara guru PJOK dan guru kelas serta anak-anak. Yang kedua, terlibatnya guru kelas, orang tua, dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah aksi yang saya lakukan nanti mengadakan pertemuan dengan guru kelas untuk berkolaborasi, memberikan support dan motivasi kepada peserta didik dalam melakukan latihan di rumah, dan yang ketiga, menyelenggarakan uji coba senam dan mendapatkan umpan balik. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya atau hasil yang diharapkannya, 1, gerakan senam kreasi tersusun berdasarkan masukan peserta didik. Jadi kita sebagai guru itu hanya mendampingi, tidak memberikan contoh gerakan. Jadi peserta didik sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menggabung gerakan-gerakan yang sudah ada tersebut. Yang kedua, penampilan senam kreasi dalam kegiatan sekolah seperti senam pagi sebelum pembelajaran, pentas seni sekolah, dan rekaman video yang dapat diunggah di kanal media sosial sekolah. Jadi nanti hasil
terlibat secara langsung itu peserta didik kelas 4, 5, 6. Kenapa? Karena untuk materi senam irama ini itu ada di kelas 4, 5, dan 6 yang lebih detail karena dia sudah menggunakan musik. Yang kedua, nanti setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok, hanya 2 kelompok. Jadi nanti semuanya yang berperan adalah peserta didiknya sendiri. Jadi mulai dari pembentukan panitianya seperti ini. Setiap kelompok bertugas menjadi panitia kegiatan sesi gurah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi siswa yang ada di kelas tersebut mereka akan berkelompok membentuk suatu panitia. Ada ketua panitianya, sekretaris, bendaharanya. Mereka menyusun suatu program atau suatu gerakan senam yang akan dipraktekkan di sekolah nanti. Tapi seluruhnya diberikan kepada peserta didik. Nah, yang keempat, panitia kegiatan bertugas mulai dari penyusunan kegiatan, menyiapkan sound system, mempersiapkan peserta didik yang lain untuk mengikuti kegiatan dan dokumentasinya. Jadi dokumentasi juga dari peserta didik sendiri. Nah, kegiatannya rencananya dilaksanakan setiap hari Sabtu di halaman sekolah. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan kegiatan P5, kita biasakan untuk senam lagu daerah tersebut dari hasil karyanya anak-anak. Jadi nanti secara bergantian setiap kelompok akan mempraktekkan hasilnya di depan seluruh siswa di SD Negeri 4 Ngajum. Nah, mitra dalam kegiatan ini yang pertama peserta didik, yaitu mereka berperan sebagai peran utama dalam melaksanakan kegiatan. Jadi seluruh kegiatan ini semua yang menghandle peserta didik. Jadi di sekolah termasuk Bapak Ibu guru hanya memfasilitasi serta mendampingi. Yang kedua, guru membantu dalam adaptasi gerakan dengan musik. Ini pada waktu prosesnya. Jadi waktu prosesnya Bapak Ibu wali kelas mungkin bisa mendampingi anak-anak dalam membantu mengadaptasi gerakan dengan musik. Oh, gerakannya gini berarti musiknya yang pas gimana, seperti itu. Yang ketiga, kepala sekolah untuk mendukung kebijakan serta orang tua sebagai pemberi support dan motivasi. Nah, kita tetap tidak boleh meninggalkan orang tua karena anak-anak sebagian besar waktunya di rumah dan itu orang tua sangat berperan dalam memberikan support dan motivasi atas kegiatan yang dilakukan peserta didik. Nah, ini kapasitas yang dimiliki sekolah. Di sekolah kita itu memiliki beberapa aset atau kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Yang pertama, aset manusia, yaitu ada guru yang berkompeten di bidang seni budaya dan olahraga. Karena kita tahu di sekolah kita ada beberapa guru yang berkompeten di bidang seni, ada Bu Rini, ada Bu Afrida. Nah, di bidang olahraga nanti juga ada Pak Yono, Pak Hendrik. Dan aset fisik yaitu halaman sekolah yang luas. Kita mempunyai halaman sekolah yang luas yang cukup digunakan untuk senam bersama jika satu sekolahan. Terus ada laptop, LCD, proyektor, dan fasilitas pengeras suara. Untuk aset finansialnya, yaitu dana bos digunakan sebagai pendanaan utama kegiatan. Nah, untuk pembelian alat-alat tersebut kan pasti dibiayai oleh biaya bos. Sementara yang berikutnya yaitu iuran kelas digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik setiap masing-masing kelompoknya. Entah dia membeli konsumsi untuk latihan atau beli apa, beli air putih. Nah, untuk aset lingkungannya, sekolah mempunyai halaman sekolah yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dan ruang kelas yang digunakan sebagai tempat diskusi kegiatan. Untuk aset sosialnya, guru PJOK berkolaborasi bersama komunitas belajar di sekolah atau pembeli yang di sekolah ini, kemudian berkolaborasi dengan wali murid yang selalu memberi support dan motivasi untuk kegiatan anaknya. Untuk aset politiknya, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan terlaksananya program kegiatan sesi gurah ini. Untuk aset agama dan budayanya, kita melibatkan guru PAI yaitu dalam pembiasaan berdoa sebelum dan mengakhiri kegiatan. Terus lagu daerah sebagai budaya lokal yang harus dilestarikan oleh peserta didik, khususnya peserta didik di sekolah dasar. Nah, ini kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu lini masa kegiatan. Yang pertama awal program. Di awal program guru itu menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang senam irama. Jadi kita adakan kayak survei atau tes dulu, tes diagnostis dulu awal untuk memahami peserta didik. Karena untuk kelas 4, 5, 6 tingkatan dalam pemahaman senam iramanya itu berbeda dari materi yang sudah diberikan sebelumnya. Terus di tengah program kita melakukan observasi dan partisipasi aktif peserta didik. Kita melihat
melihat partisipasi aktif peserta didik dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, di akhir program kita lakukan refleksi kelompok dan individu serta kesiapan kelompok dalam melaksanakan kegiatan. Nah, sumber informasi evaluasi di awal program menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang senam irama. Di tengah ini sama ya. Terus alat pengumpulan data, yang pertama kuesioner refleksi siswa, dan yang kedua catatan observasi selama kegiatan berlangsung. Nah ini, dalam setiap program kegiatan itu pasti ada kemungkinan tantangan dan bagaimana solusinya jika hal tersebut terjadi. Nah yang pertama, kemungkinan tantangan yang pertama yaitu minimnya partisipasi aktif peserta didik. Nah, solusi yang mungkin saya tampilkan nantinya memberikan penghargaan sederhana seperti sertifikat atau apresiasi dalam bentuk lain untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, kendala teknis seperti kesulitan memilih lagu daerah yang sesuai. Itu tadi, lagu daerah itu kan bermacam-macam, ada banyak pilihannya. Nah itu biasanya kalau untuk peserta didik mereka akan kesulitan menggunakan lagu ini untuk gerakan ini, lagu ini untuk gerakan ini. Nah ini tugasnya wali kelas sebagai pendamping kegiatan. Yang kedua, solusinya berkolaborasi dengan guru kelas untuk memilihkan lagu yang sesuai. Dan yang tantangan yang ketiga yaitu koordinasi dengan komunitas belajar di sekolah. Nah kita biasanya seiring dengan kesibukan kita sebagai seorang guru itu pasti banyak kesibukan yang membuat kita jarang berkomunikasi lah. Solusi dari kegiatan ini karena kurangnya koordinasi suatu kegiatan itu tidak akan berhasil dengan baik. Makanya kenapa pembentukan panitia koordinasi itu penting sekali dilakukan. Nah itu untuk mensukseskan atau meminimalisir rencana atau kegagalan dalam suatu kegiatan. Dan solusinya yaitu mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan sinergi dan komunikasi yang efektif. Nah, terima kasih. Itu mungkin wawasan atau rencana kegiatan yang akan kita laksanakan di semester depan. Karena untuk semester ini kita akan mulai di awal pembentukan di semester ini. Mungkin beberapa anak-anak sudah saya bagi kelompoknya. Jadi di semester depan kita sudah mulai bisa actionnya di lapangan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu wali kelas, terutama kelas 4, 5, dan 6. Tapi nanti untuk Bapak Ibu kelas 1, 2, 3 dan Bapak Ibu yang lain itu tetap akan membantu pelaksanaan ketika mereka melakukan praktek atau unjuk kerjanya. Dan untuk anak-anak yang diundang ke sini bertugas menyampaikan kepada teman-temannya nanti apa yang akan dilakukan. Monggo jika ada pertanyaan. Untuk lagu itu berarti anak-anak diberikan kebebasan ya untuk memilih, jadi tidak dipatok harus lagu daerah apa, pokoknya lagu daerah se-Indonesia gitu. Baik, bagus sekali pertanyaannya Bu Dini. Jadi untuk lagu daerahnya ini kita membebaskan Bu. Jadi bebas terserah anaknya mau apa, mau lagu yang model slow atau mau lagu yang cepat, kita berikan kebebasan anak-anak sendiri yang memilih. Jadi mungkin Bapak Ibu pendamping atau Bapak Ibu wali kelas bisa mendampingi atau mengarahkan yang sekiranya cocok digunakan. Tujuannya kan untuk memperkenalkan lagu daerah yang ada di Indonesia. Monggo Bapak Ibu yang lain atau anak-anak mau ada yang tanya? Oh iya Bu. Ini kan dipraktekkan setiap hari Sabtu. Jadi ketika tiba gilirannya misalnya kelas 4. Jadi Sabtu itu giliran kelas 4 yang praktek untuk senam hari itu nanti diikuti kelas lainnya. Apa hanya kelas 4 saja tampil atau memang sebagai acuan untuk hari Sabtu itu senamnya pakai gerakannya dari kelas 4. Minggu depannya kelas 5 gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Afrida, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi memang benar, ini tadi kan satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi nanti kita ketemu 6 kelompok untuk tampilan, 6 kelompok tampilan. Nah, tugasnya masing-masing panitia per kelompok itu mempersiapkan apa yang perlu digunakan untuk senam. Nanti dibagi, ada yang bagian sound system, ada yang dokumentasi, ada yang membantu membariskan peserta didik yang lain. Jadi senamnya ini diikuti dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada yang bertugas sebagai koreografernya, yang
Baik Bu Yun. Untuk pembentukan awalnya kita akan mulai minggu depan. Jadi minggu depan itu sudah kita mulai peta-petakan termasuk pembagian kelompoknya. Tetapi untuk prakteknya, jadi tugasnya mereka dipraktekkannya itu setelah semester depan. Jadi anak-anak memberi ada waktu untuk berlatih lebih lama. Terima kasih. Baik Pak. Untuk gerakan senam kita akan menyesuaikan dengan irama. Apakah ada ketentuan misalnya seperti ada pembukaan, inti dan penutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yono. Nah, untuk gerakan senamnya tetap kita menggunakan acuan gerakan inti, pembukaan, inti dan penutup, tetapi tidak seperti senam SKJ atau senam yang umumnya pada waktu itu. Jadi kita menyesuaikan dengan lagunya saja, Pak. Ya, kita sesuaikan dengan lagunya. Mungkin gerakan pemanasannya nggak terlalu lama, tapi intinya buahnya pendinginannya hanya sedikit, hanya 1-2 gerakan tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan lagunya. Seandainya pun lagunya di mix atau di aransemen, tidak hanya menggunakan satu lagu, tapi pakai lagu medley, itu juga tidak masalah. Itu bisa digunakan juga, tapi tetap unsur lagu daerahnya disampaikan, harus dikeluarkan. Atau mau menggunakan lagu daerah versi keroncong juga bisa. Jadi nanti gerakannya juga menyesuaikan, karena nanti di senam ini nanti gerakannya juga berkesinambungan atau berkolaborasi dengan gerakan seni tari. Seperti itu. Terima kasih. Berarti semacam tari kontemporer gitu. Ya, semacam tari kreasi. Oke. Tapi kalau senam itu kan gerakannya ada hitungan, jadi ada hitungannya. Normalnya atau standarnya itu 2x8. Tapi jika mau kurang dari itu atau disesuaikan dengan lagunya juga tidak dipermasalahkan, karena ini akan senam kreasi gitu. Jadi bebas sesuai dengan kreasi yang membuat. Baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Harapannya nanti ke depannya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Anak-anak juga ke depannya juga bisa lebih kreatif, inovatif, dan menghasilkan suatu produk yang bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, maksudku memoriku entek loh.